Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aroma Ikhwan. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video yaitu tentang menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional. Oleh karena itu untuk tampilan video jangan di skip dulu agar supaya nantinya Anda sekalian dapat memahami apa-apa saja dan bagaimana saja cara menerapkan cara sistem pengapian konvensional tersebut. Oke, simak video berikut. Fungsi sistem pengapian ini merupakan rangkaian mekatronika yang membantu membangkitkan percikan api melalui pemutusan arus. Pada saat kunci kontak on, arus listrik mengalir dari baterai menuju ignition coil. Selanjutnya, arus listrik mengalir ke kumparan primer ignition coil dan kemudian menuju ke massa bodi saat platina tertutup. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya fungsi aki ini adalah sebagai sumber arus. Baik, dalam cara merawat perawatan sistem pengapian konvensional ini, yang mana di sini kita melihat sebuah aki kendaraan kita, yang mana aki tersebut ada kutub negatif dan kutub positifnya. Dan di sini kita melihat pada tutup aki, yaitu atau tutup air aki atau juga disebut elektrolit, maka kita harus melihat apakah air aki tersebut masih di batas levelnya atau tidak. Apabila tidak, maka kita harus mengisi ulang atau menambah aki tersebut. Kemudian dalam pemeriksaan aki tersebut, kita perlu melihat pada kutub aki tersebut apakah ada kotoran yang menempel di kutub tersebut. Jika ada, maka kita akan membersihkan dengan sikat kawat. Maka kita membersihkan hingga bersih, sebersih-bersihnya. Kemudian pada bodi aki tersebut terdapat batas-batas elektrolit atau air aki, yang mana batas maksimumnya adalah bernama upper level. Jika air aki tersebut kurang dari upper level tersebut, maka kita harus menambah dengan semaksimal mungkin. Adapun cara menerapkan perawatan kunci kontak ini harus rutin kita lakukan, karena kunci kontak ini selalu kita gunakan dan selalu kita pakai dalam ingin menggunakan kendaraan. Oleh karena itu, adapun salah satu cara merawatnya yaitu yang pertama, selalu tutup penutup kunci kontak saat kunci dilepas. Karena saat kita melakukan kunci kontak dan memasukkan kunci tersebut, itu perlu kita perhatikan apakah kunci kita tidak ada kotoran yang tertempel di dalam kunci tersebut. Apabila ada kotoran, maka di dalam kunci kontak tersebut bisa berkarat, dan itu bisa membuat kunci kontak kita akan susah
untuk diputar. Oleh karena itu, fungsi penutup kunci ini selain agar lebih aman supaya lubang kunci tidak kemasukan air. Kemudian menerapkan perawatan ignition coil ini wajib kita lakukan karena ignition coil ini berfungsi untuk membangkitkan tegangan 12 volt yang diterima dari baterai menjadi tegangan tinggi 10 kV atau lebih. Maka diperlukan untuk menghasilkan loncatan api pada busi nantinya. Apabila ignition coil ini tidak kita rawat dan juga apabila ada bekas kotoran-kotoran yang menempel, maka itu akan menyebabkan ignition coil dapat terganggu dalam proses membangkitkan tegangan tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersihkan di sekitar ignition coil tersebut agar kita dapat menggunakan ignition coil tanpa ada hambatan dan lain-lainnya. Selanjutnya, menerapkan cara perawatan distributor ini perlu kita perhatikan apakah tutup distributor terdapat arang. Jika arang habis, maka tutup distributor patut diperbaiki atau diganti. Dan apabila kotor, silahkan dibersihkan agar distributor bisa berjalan sesuai proses yang ada. Biasanya ada karbon pada ujung arang ini. Dan itu perlu kita amplas halus untuk membersihkannya. Kemudian tutup distributor itu perlu adanya penjagaan agar tidak ada karetan atau karat. Jika ada karetannya, maka gantilah dengan yang baru agar distributor tersebut tetap aman digunakan. Dan solusi terakhir yaitu apabila dalam rotor terdapat knob, jika rusak maka gantilah dengan rotor yang baru. Maka itu akan lebih baik daripada kita menggunakan rotor yang lama dan itu dapat mengganggu proses berjalannya distributor tersebut. Cara perawatan dari platina ini. Jadi kita harus selalu mencek platina tersebut apakah di sekeliling tidak ada kotoran yang menempel di sana, karena platina ini sangat mudah sekali bergeser karena getaran mesin. Jadi oleh sebab itu perlu kita lihat dan kita cek kembali dan perlu lagi kita ulang. Karena platina tersebut apabila berubah setelannya, maka platina tersebut akan menimbulkan rusaknya loncatan bunga api. Oleh karena itu harus sering di setel ulang. Dan juga dampaknya platina ini apabila tidak di setel setelah ada kotoran ataupun setelannya bergeser, maka bisa-bisa kendaraan kita tidak ada apinya dan bisa membuat kendaraan tidak hidup. Kemudian dalam pemeriksaan busi, maka kita terlebih dahulu membuka busi tersebut dari tempat meletakkan busi tersebut pada kendaraan. Kemudian kita harus mengambil pembersih atau bensin untuk mencuci busi yang sudah kita ambil dari bodi tersebut. Maka kita harus membersihkan, baik itu mengamplas atau menggundar dengan kawat besi.
maka kita gundar kawat busi tersebut dengan kawat besi sebersih mungkin. Baiklah ananda sekalian, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dan dapat dipelajari dan juga dapat digunakan sebagaimana mestinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.